Tapi menurut Papa Sensen apa sih yang dimaksud dengan kutipan itu? Gagasan, ide, atau argumen dari seseorang atau pakar yang digunakan dalam karya tulis yang kita buat, kemudian untuk mendukung argumen kita dalam karya tulis tersebut. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang banget nih bisa ketemu lagi dengan teman-teman Fokoy. Betul, Mama Sensen sudah lama ya kita tidak tag. Sudah lama, 5 bulan yang lalu. Wah, karena kita sibuk ya, rutinitas ya, sehingga baru ada kesempatan sekarang. Dan di hari ini teman-teman ya, kita tuh mau bahas tentang satu materi yang penting sekali, khususnya bagi mahasiswa nih. Siswa juga bisa sih ya. Betul. Hari ini kita akan membahas tentang materi Kutipan, Mama. Kutipan juga punya nama lain sih ya, namanya tuh sitasi atau mensitasi. Tapi kita lebih familiar mengucapkannya sih kutipan Ya, atau mengutip kegiatannya. Oke deh Papa Sensen, kutipan ini pasti ya sering teman-teman dengar. Tapi menurut Papa Sensen apa sih yang dimaksud dengan kutipan itu? Gagasan, ide, atau argumen dari seseorang atau pakar yang digunakan dalam karya tulis yang kita buat, kemudian untuk mendukung argumen kita dalam karya tulis tersebut. Nah, salah satu tujuannya mendukung argumen kita. Misalnya kita bilang bahwa literasi Indonesia pada saat ini sangat memprihatinkan. Itu kan baru argumen kita ya, pribadi sebagai penulis. Lalu teman-teman coba cari deh literatur atau bahan bacaan lain dari pakar, seorang ahli yang mendukung argumen tersebut. Atau hasil riset dari penelitian-penelitian sebelumnya mendukung kenapa sih tingkat literasi itu rendah. Oh, ternyata ada hasil dari penelitian orang negeri, orang luar ya, terutama PISA ya, Iya, betul. tes untuk literasi gitu sih, misalnya ini. Dengan adanya kutipan tersebut meyakinkan pembaca bahwa pernyataan kita, statement kita tersebut dapat diyakini kebenarannya, gitu ya. Betul. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Oke, si kutipan ini ya teman-teman sering muncul di dalam karya tulis ilmiah. Iya, tentu yang jelas ini buat teman-teman mahasiswa ya. Iya. Siswa juga bisa sih, tapi lebih cenderung ini digunakan pada tingkat mahasiswa, terutama yang lagi nyusun makalah, nyusun karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, atau yang mau dipublikasi di jurnal, baik itu nasional ataupun internasional. Artikel jurnal. Tapi biasanya sih kalau untuk siswa SMA makalah masih betul, sering dikerjakan. Kalau sekarang di tingkat mahasiswa sudah mulai beranjak pada level yang lebih kritis lagi, menyusun artikel jurnal. Oke deh, Papa Sensen, ini kita harus memberikan informasi juga ke teman-teman yang hari ini sedang menonton bahwa dari kegiatan mengutip harus yakin sekali apa saja sih pola yang harus diterapkan gitu loh. Sebagai penulis harus memenuhi kaidah bagaimana cara mengutip agar terhindar dari plagiasi. Atau kita tidak dicap sebagai plagiat. Betul, karena kalau sudah plagiasi itu udah hukum pidana dan mungkin bisa dicopot ya gelar akademiknya kalau itu mengandung tingkat similarity-nya tinggi sekali. Atau dalam tanda kutip ya, sarkasmenya itu plagiasi sebagai kegiatan mencuri mencuri karya orang yang tidak disebutkan sumbernya. Makanya hari ini kita belajar semangat. Oke deh, dalam mengutip ini teman-teman mahasiswa, kita perlu ketahui ada 2 jenis loh ya. Ada 2 jenis kutipan. Pertama, kutipan langsung, dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Dan teman-teman mahasiswa atau yang sedang menyimak video ini, di dalam kutipan langsung itu terbagi menjadi 2, dilihat dari jumlah baris yang nanti akan dikutip. Jika kurang dari 4 baris, maka ada ketentuan sendiri, dan lebih dari 4 baris atau sama
4 baris itu pun ada ketentuan yang harus kita penuhi. Jalani. Oke. Dan ini aturan ini ya disebutnya gaya selingkung. Jadi setiap universitas atau pengelola jurnal memiliki gaya penerapan penulisannya masing-masing. Kalau tadi Papa Sensen bilang 4 baris, bisa jadi juga di universitas lain bilangnya itu menggunakan 40 kata. Ya. Bagaimana sih kita cara mengutip langsung jika jumlahnya lebih dari 40 kata atau kurang dari 40 kata? Jadi ya wajar ya kehasilan itu ya. Kita harus tetap melihat bagaimana sih pedoman penulisannya. Pentingnya itu melek literasi dan pedoman. Harus tahu pedoman akademik dari setiap kampus itu yang menjadi dasar hukum atau kalian pijakan dalam menulis karya tulis ilmiah. Dan setiap kampus tentunya dalam setiap tahunnya mengeluarkan edaran atau kebijakan tersebut. Oke, betul. Dan di kutipan langsung ini teman-teman mahasiswa ada hal yang cukup unik. Kenapa dibilang unik? Ketika kita mengutip langsung, kalian tidak diberi pressure yang lebih. Betul. Kenapa Papa Sensen? Karena kita tidak dituntut untuk mengubah redaksi kalimatnya ya, tidak berusaha untuk mengubah kata yang sudah diucapkan, dituliskan oleh ahli. Artinya sesuai dengan apa yang ada di dalam buku tersebut atau karya tersebut. Plek sama. Aduh, apa tuh bahasa? Plek ketiplek 100% ori. Iya, tidak ada sama sekali perubahan redaksi untuk kutipan langsung. Hanya ada beberapa tanda-tanda yang harus kita cantumkan. Apa tuh? Tanda petik. Tanda petik 2 harus kita cantumkan. Nanti teman-teman bisa lihat ya salah satu contoh redaksinya, wujud dari kutipan langsung yang menggunakan tanda petik dan wujud kutipan langsung yang tidak menggunakan tanda petik tersebut. Nah, itu tadi ya, teman-teman sudah bisa lihat secara langsung bagaimana sih redaksi kutipan langsung yang terdiri dari maksimal 40 kata atau kurang dari 40 kata. Satunya lagi yaitu yang lebih dari 40 kata. Atau lebih dari 4 baris. Iya. Nah, selanjutnya teman-teman juga akan dikenalkan nih oleh yang namanya kutipan tidak langsung. Di sini ada salah satu yang khas juga ya untuk kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini artinya kita harus melakukan parafrasa. Betul, karena kita harus mengambil intisari dari apa yang kita kutip dengan menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh kita. Nah, parafrasa ini merupakan teknik yang perlu kita kuasai teman-teman mahasiswa. Salah satu teknik yang bisa kita lakukan adalah mencari sinonim dari setiap kata. Ingat ya, tadi Papa Sensin juga sudah bilang bahwa yang namanya parafrasa yaitu mengubah redaksi kalimat atau pernyataan dari seorang ahli menjadi versi kita sendiri sebagai penulis. Tapi perlu dicatat, inti dari gagasan sumbernya atau orang yang membuatnya tidak boleh kita ganti. Esensinya atau inti dari statement itu tetap sama, hanya kalimatnya yang berbeda, redaksinya saja yang berbeda. Contohnya ini Kak Hana sudah siapkan, Bapak Sensen nih. Redaksi kalimatnya, misal ya, ada seorang ahli yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tadi kita bisa cari atau tempuh ya teknik parafrasanya dengan langkah mengganti atau cari sinonim dari kata-kata tersebut. Betul. Kita coba aja cari keluarga, sinonimnya bisa diganti dengan orang tua.
Lalu untuk sekolah bisa diganti dengan lembaga pendidikan. Nah, satu lagi unsur berikutnya adalah masyarakat, bisa diganti dengan lingkungan. Lalu redaksinya teman-teman bisa ubah menjadi orang tua, lembaga pendidikan, dan lingkungan merupakan elemen-elemen yang bertanggung jawab terhadap pendidikan seorang anak misalnya, boleh ditambah seperti itu. Yang intinya adalah esensinya tetap sama, hanya redaksi kalimatnya yang berbeda. Karena kenapa Pak harus dicari sinonimnya? Supaya tidak terdeteksi ya oleh karena similarity-nya nanti kalau kita cek di Turnitin atau aplikasi misalnya, yang buat cek plagiasi ya, itu nanti akan sangat tinggi sekali kalau sama gitu. Iya, itulah teman-teman ya, bagaimana kita harus berjuang sebagai penulis. Dan nanti teman-teman juga akan dikenalkan oleh cara mengutip yang tidak lagi konvensional. Betul, ya, Mendeley kita sebut aplikasinya. Ya, kan sekarang sudah eranya serba digital, perkembangan teknologi pesat. Kita nih sebenarnya sebagai penulis dibantu juga loh ya oleh beberapa aplikasi. Salah satunya yang akan kita kenalkan hari ini namanya Mendeley. Betul. Mendeley ini akan langsung Papa Sensen praktikan ya bagaimana menerapkannya. Iya betul, dari aplikasi Mendeley ini kita yang paling utama yaitu punya akun Mendeley-nya. Nah, gimana caranya? Gampang sekali, kita tinggal buka website dari mendeley.com dan nanti tinggal register, ikuti apa yang ada di dalam pendaftaran tersebut dan notifikasinya nanti muncul di email. Kalau sudah, kemudian kita harus unduh ya aplikasi dari Mendeley. Perlu diketahui untuk Mendeley ini sekarang terbagi menjadi dua, yaitu Mendeley Desktop dan Mendeley Site. Nah, untuk kali ini kita bahas Mendeley Desktop. Jadi nanti ketika sudah berkunjung di alamat mendeley.com, kalian bisa unduh aplikasi Mendeley Desktop. Nanti kalau sudah kalian tinggal login saja dari akun yang sudah dibuat dan tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita tinggal cari sumber literatur yang mau kita jadikan sumber kutipan. Misalnya kita ambil ini dari salah satu jurnal YIN Syekh Nurjati Cirebon, dari jurnal Propetik Bimbingan Konseling Islam ya jurusan BKI. Nah, misalnya aja ini kita di tahun 2022 ada yang mau kita kutip, salah satunya karya siapa nih? Kita lihat table of content-nya. Ada dari Nurhana Widianti, yaitu ini ada tulisannya Sensen ya. Implikasi nilai-nilai anti korupsi dalam buku Biur sebagai sarana pembentukan karakter. Nah, ketika sudah diklik judulnya, kita unduh PDF-nya. Kemudian kita lihat hasil unduhannya ada di mana. Ternyata ada di menu unduhan ya, atau download ya. Kita lihat ini. Nah, kalau sudah seperti ini ketahuan nih jurnal yang sudah diunduh, kita tinggal tahan pakai klik kiri, kemudian kita drag ke aplikasi Mendeley-nya. Nah, sudah ada nih muncul di aplikasi Mendeley-nya. Kita lihat metadatanya, ini ada nama jurnalnya, tahunnya, volumenya, kemudian halamannya, dan ini sangat cukup ya digunakan untuk metadata. Metadata itu apa nih? Metadata itu adalah judul ibaratnya gitu, tahun, identitas identitas dari sumber kutipannya. Jadi itu yang disebut dengan metadata dari jurnal ya. Kemudian kalau sudah kita ke Microsoft Word-nya, ibaratnya kita sedang menulis ya, atau menyusun. Kemudian kita lihat nih di Microsoft Word ada menu reference Mama Sensen. Yeah. Nah,
Di bawah menu reference itu ada icon Mendeley ya. Kemudian tinggal kita klik saja tuh insert citation. Tadi ada karya dari Mama Sensei Nurhana Widianti. Oke. Kemudian kita tinggal bilang apa isi kutipannya. Tadi ini mau mempraktikkan yang ya, kutipan langsung ya. Nilai dari jurnal yang kita unduh tadi. Nilai anti korupsi dalam buku Sarana. Nah, nilainya apa aja? Misalnya nilai anti korupsi adalah bla 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 bla. Misalnya seperti itu. Kemudian ya, kemudian kita sekaligus juga bisa menampilkan sumber referensinya. Tinggal kita insert bibliografi atau biasa disebut dengan daftar pustaka. Daftar pustaka. Jadi memudahkan kita ya. Ibarat kalau pepatah mengatakan sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Selain citasinya otomatis, daftar pustakanya pun otomatis. Betul, tidak usah ketik satu-satu. Oh iya, namanya dibalik. Oh iya, misalnya nama jurnalnya harus dicetak miring. Kita tidak perlu lagi berpikir demikian karena sudah dibantu aplikasi si Mendeley ini. Betul. Tinggal kita masukkan saja sekali lagi ke aplikasi Mendeley-nya ya. Kita lihat metadatanya sekali lagi benar atau tidak sesuai dengan yang ditulis oleh penulis. Gitu Mama Sensei. Oke. Itu kita penasaran ke redaksi Word-nya. Boleh. Ini teman-teman mahasiswa kita masih random ya mencantumkan sumber pustakanya. Itu ada Widianti 2022 di dalam kurung merupakan sumber kutipan. Itulah yang disebut dengan sumber kutipan. Ya, sekali lagi untuk nama dan tahun ini disesuaikan dengan pedoman akademik kampus masing-masing. Tapi biasanya sudah ditentukan body note jenis APA atau American Psychological Association. Nah, ini sudah otomatis nama dibalik dan tinggal tahun. Diganti saja. Ketika teman-teman mahasiswa di jurusannya itu menggunakan APA, ya tinggal sesuaikan stylenya saja di bagian stylenya. Tapi barangkali kalian yang hari ini menonton di jurusannya itu menggunakan Chicago gitu ya, ya silakan tinggal diklik aja cari. Mana tuh ya? Aduh, nih Chicago. Oke, di situ. Tinggal diganti-ganti saja ya. Kita balik lagi ke APA, stylenya. Untuk meletakkan sumber pustaka ini atau sumber kutipan ini, sumber kutipan ini juga ada tekniknya. Bisa teman-teman cantumkan dahulu statementnya apa? Ya, boleh. Itu style aja sih sebenarnya ya. Itu nama boleh di awal dari kutipannya atau di akhir dari kutipannya. Yang penting jelas sumbernya dari mana. Nah, gitu sih. Iya. Contoh, menurut Widianti misal ya, ini kita sempatkan dulu untuk mempraktikkan di depan peletakannya Pak. Menurut Widianti 2022 nilai anti korupsi terbagi menjadi 9 bla 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 bla, misalnya seperti itu ya. Terus jangan lupa titik di akhir, berarti jumlah titiknya ada 4 karena sebenarnya itu ada redaksi berikutnya gitu ya, dan tanda kutip. Jangan lupa itu yang menandakan kutipan langsung. Ini nilai anti korupsi, teman-teman jangan lupa juga ketika kita menulis gitu ya. Bisa jadi si huruf kapital non kapitalnya itu belum otomatis sehingga kita harus mengecek kembali ke penulisan. Oke, 9-nya juga masih ya jadi diganti gitu ya. Itu ketika di kutipan langsung ya, dan bersumber dari artikel jurnal. Berikutnya adalah ketika kita mensitasi dari buku. Untuk buku
itu kita harus buat metadatanya manual. Di pojok kiri ini ada add, tinggal diklik aja, kemudian add manually, kemudian kita tentukan sumbernya dari buku dan kita sesuaikan, misalnya judulnya apa? Judulnya Pendidikan Anak Usia Dini deh. Ini aja, kita awalnya saja. Penulisnya siapa? Apa aja deh, misalnya kita sedang praktik ya teman-teman ya. Tahunnya 2022. Page-nya bisa ya dilewat juga nggak apa-apa kalau itu. Kemudian yang penting kota terbitnya Jakarta misalnya. Kemudian publishernya siapa? Diva Press mungkin, atau yang lainnya juga boleh. Ini misal aja ya. Iya, contoh saja. Nah, ini yang dari buku. Kita buktikan di sini. Pendidikan anak usia anak usia double S. Usia dini adalah bla 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 bla. Nah, kita simpan di belakang misalnya namanya. Tinggal ketik Sachandra. Oke. Kemudian selesai. Apakah langsung muncul daftar pustakanya? Langsung muncul dong. Langsung muncul, dan ini sudah berdasarkan urutan alfabetis. Alfabetis itu teman-teman artinya tersusun mulai dari abjad A sampai abjad Z. Mahasiswa tidak usah lagi repot-repot mengurutkan A, B, C, D gitu, tidak usah, karena si Mendeley ini yang akan mengatur penempatan sumber pustaka atau daftar pustakanya ya, list daftar pustakanya. Ingat, nanti kita juga dikenalkan oleh yang namanya kutipan tidak langsung. Nah, contohnya ini yang kutipan tidak langsung di bukunya Rivaldi 2002 tidak ada tanda petik tidak ada tanda petik 2. Itu menandakan bahwa kutipan itu tidak langsung alias sudah diparafrasakan. Itu sih penciri-pencirinya. Dan teman-teman sudah bisa menambah lagi gitu ya informasinya dengan infografis yang kami sediakan. Bagaimana sih membedakan kutipan langsung dan tidak langsung? Di sini ya bisa dibaca dengan teliti dan hati-hati. Oke deh, itu dulu yang bisa kita sampaikan tips dan triknya. Sebenarnya kita juga pingin ya berbagi penggunaan kutipan dengan bantuan dari aplikasi lainnya. Salah satunya tuh ada loh Pak yang di laptop kita sebenarnya. Ya, itu pakai Word-nya. Tapi ada. Itu buat Papa lebih recommended sih dengan Mendeley karena berbagai universitas, jurnal telah menggunakan itu bantuan. Tinggal drag aja. Sekarang tantangannya adalah teman-teman selamat mencoba mempraktikkan hal yang sudah kita bahas dengan singkat padat, mudah-mudahan jelas karena sudah ditambah juga infografisnya. Kalian juga bisa menambah pengetahuan terkait kutipan ini dengan mencari sumber literatur lainnya untuk menambah lagi, melengkapi lagi wawasan kalian. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Mungkin lebih memperkaya lagi dari jurnal nasional dan internasional. Gimana cara unduh jurnal nasional dan internasional? Mungkin di lain sesi kita akan bagi-bagi. Kita akan ada sesi berikutnya bagaimana sih mencari artikel jurnal yang bereputasi, artinya yang berkualitas, dan cara cepatnya itu seperti apa. Tidak cuman ketik keywordnya aja, ada loh cara cepatnya. Nanti tunggu ya di Vokoid. Di Vokoid. Teman-teman mahasiswa, itu dulu yang dapat kita sampaikan, dan terus
berusaha untuk mengeksplorasi diri, kemudian jangan jauh dari bacaan, baca, karena dari baca itu kita bisa menambah daya kritis juga. Terakhir, selamat mempraktikkan kegiatan citasi dan mengutip. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.